Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Mungkin di jalanan sana macet ya, jadi banyak yang terlambat juga. Sana macet, jadi akhirnya nggak bisa lewat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita, bersama kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, Kau pengharapanku. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami, Tuhan. Sekalipun kami harus melewati segala cobaan, tetapi kami percaya Kau Tuhan tetap penolong hidup kami. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami umat-Mu, yang selalu menuntun dan menjaga kami di setiap musim. Haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kau pengharapanku. Katakan bersama-sama. Janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku, Kau pengharapan kami. Janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku. Sungguh janji firman-Mu ku pegang teguh. Sekalipun kami harus melewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Ya Yesus, kami percaya selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku, kesetiaan
Haleluya Yesus. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari bersama-sama kita berdiri. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Katakan bersama-sama. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari sembah-sembah Dia. Haleluya. Engkau Yesus Allah kami, pengharapan jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar, sekalipun harus melewati segala cobaan. Kami percaya Engkau Tuhan penolong kami. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Kesetiaan-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah-sembah Dia. Muliakan, tinggikan Allah-Mu, tinggikan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Janji firman-Mu kami akan tetap pegang teguh untuk selama-lamanya. Janji firman-Mu yang dapat menopang hidup kami, memulihkan hidup kami. Bahkan janji firman-Mu yang senantiasa Tuhan, senantiasa dapat menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan, agar kami tetap berdiri di atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuliakan Engkau terus Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Masih pagi, masih semangat, amin. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku. Tepuk tangan bersama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya
dapat kami pahami. Bersama-sama. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Katakan, dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Sekali lagi, haleluya. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala
Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Dan janji firman-Mu akan selalu kami pegang teguh Tuhan. Haleluya. Janji-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Janji-Mu yang senantiasa akan memberkati setiap hidup kami, setiap langkah-langkah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Bersama-sama katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin, haleluya. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Sekali lagi kita sembah Dia.
Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu yang senantiasa menolong hidup kami, menopang hidup kami, dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap musim apapun, Engkau selalu menyertai, menuntun, dan menjaga kami. Di setiap apapun keadaan kami saat ini, walaupun saat ini mungkin kami melewati segala cobaan dalam hidup kami, tetapi kami percaya Engkau mencobai kami tidak lebih daripada kekuatan kami, karena Engkau hanya untuk menguji iman kami Tuhan, supaya iman kami semakin lama semakin kokoh di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan sambut firman Tuhan dan urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini. Jadikan berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan kita bisa duduk bersama di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema sehati menuntaskan amanat agung. Itu tema kita. Kalau ada bisa ditampilkan di layar tema kita ini, sehati menuntaskan amanat agung. Ya, kita punya tema kali ini. Namun sebelum itu baik kita dasari dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ke 20. Ini dasar daripada tema kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayat 16. Mari saudara, kita baca bersama-sama ya. Ayat 16 sampai ke 20 ini. Ayat 16 berkata, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11. Ketika melihat dia mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya keras, oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Coba ayat 16 diulangi lagi. Ayat 16 ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Oke, ketika melihat itu mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, tema kita kali ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Amanat agung daripada Tuhan Yesus. Pesan. Amanat itu pesan saudaraku ya. Saya melihat dari tema ini saudaraku,
ada satu ayat yang dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Dari tema ini saudaraku, saya melihat sebuah kompetisi. Kompetisi di dalam kekristenan dan kompetisi yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang memberikan amanat agung itu kepada ke-11 muridnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pesan. Pesan itu semacam amanat saudara, ya, semacam amanat perintah. Apa perintahnya? Untuk menuntaskan perintah pesan dari Tuhan, yaitu jadikan semua bangsa, segala bangsa murid daripada Tuhan. Nah, dari sejak amanat itu disampaikan kepada 11 muridnya, dan itu terus dilanjutkan sampai gereja pada akhir zaman ini. Siapa gereja itu? Saudara dan saya. Untuk apa? Menuntaskan perintah, pesan, amanat agung daripada Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa itu murid daripada Tuhan. Saudara, yang saya katakan ada sebuah kompetisi sehati menuntaskan amanat agung, itu perintah Tuhan untuk gereja Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini mesti dituntaskan saudara. Dan saya melihat ada sebuah kompetisi antara pesan daripada Tuhan kepada saudara dan saya untuk melakukan perintah tugas amanat agung itu dengan kompetisi yang dunia sedang adakan. Apa itu kompetisi yang dunia sedang juga tawarkan kepada dunia? Di mana di dalam dunia ini saudara dan saya juga ada di dalamnya. Sementara kompetisi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang juga ada di dalam dunia ini, yaitu saudara untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Secara dunia berkata, jadikan semua manusia di dunia ini ikut dunia. Saudara, itulah perlombaan kompetisi yang sedang kita hadapi. Baru-baru ini saudara, saya melihat sebuah sebuah sharing yang di-share di WA Group. Saya percaya saudara yang memiliki WA Group pasti mendapatkan hal ini. Tentang pidato daripada Presiden kita Jokowi. Ya, coba saudara, mesti paling tidak saudara baca itu. Sekalipun saudara nggak senang politik, mesti paling tidak dibaca. Saya melihat dari keseriusan Joko Widodo mengatakan di sebuah tayangan videonya dia melalui TikTok itu, saudaraku, apa yang dikatakan? Bahwa dunia ini sedang mengalami sebuah masa yang sebetulnya sangat kritis, khususnya di bidang perekonomian dunia. Dikatakan bahwa Indonesia ini sedang mengalami masa-masa yang mereka tidak sadari, bangsa Indonesia itu sendiri. Apa itu? Dikatakan bahwa jangan-jangan kalau kita tidak cermati hal itu sebuah kompetisi, Indonesia akan terjajah lagi. Bukan terjajah oleh Belanda, pemerintahan zaman-zaman dahulu yang menjajah sekian ratus tahun Indonesia, tapi Indonesia akan dijajah di bidang perekonomian. Mengapa demikian saudara? Karena ada sebuah negara yang mengetahui karakter daripada bangsa Indonesia. Ya, dan itu yang dimanfaatkan dan sudah dipegang oleh negara-negara itu, salah satunya bahwa bangsa Indonesia ini memiliki sebuah karakter konsumtif. Konsumtif itu apa saudara? Senang belanja, ya, senang belanja. Apalagi sudah ekonominya sudah lumayan mapan gitu ya. Nah, apa yang dilihat mata dituku saudara, dibeli saudaraku. Nah inilah karakter-karakter konsumtif dari bangsa ini itu dipegang oleh satu negara dan
akan mencengkram perekonomian Indonesia. Dikatakan oleh Bapak Jokowi ini, saudara, begini. Tidak tahukah saudara, baru-baru ini dijual baju ini, pakaian saudara. Baru loh, baik loh, produksinya bagus. Cuman harganya Rp5.000. Rp5.000. Saya sendiri baru tahu kalau Pak Jokowi yang bicara seperti itu. Dan saya percaya karena berita itu adalah A1. Dan itu dapat dipercaya bahwa memang betul sekarang saudaraku barang-barang apa? Barang apa saudaraku yang tidak didapat dengan harga murah? Sehingga Bapak Presiden Jokowi katakan begini, jangan memiliki karakter konsumtif, tapi biarlah produktif. Bagaimana jangan sampai kita menjadi menerima barang-barang import sementara kita tidak bisa sebagai seorang negara produktif yang bisa menciptakan sebuah barang. Dan tidak terasa dikatakan Joko Widodo bahwa sekian ratus triliun itu setiap bulan, ratusan triliun itu uang dari bangsa Indonesia ini keluar. Dan itu tidak terasa. Dengan apa? Ya tidak terasa uang cuma 5.000 bisa beli baju. Ya saudaraku, dengan uang 5.000 bisa beli macam-macam. Dan barang yang sudah ada di rumah ada, beli lagi. Saya kadang-kadang juga gini, ya biasanya itu ibu-ibu yang konsumtif itu sudah numpuk gitu ya barang di rumah. Wah ya karena ada duit sih, ya ada duit, ya pengen beli murah ini, kasih didiskon lagi murah ini, beli lagi, numpuk di rumah nggak dipakai saudara. Tapi karakter pria kadang kan beda ya, yang dibeli itu nggak ecek-ecek yang cocok ke lemari. Nah, kalau sudah duitnya banyak, wah kelasnya sudah punya sepeda motor, mobil 1-2, kurang lagi. Saya melihat sebuah tayangan di YouTube saudaraku, orang itu bisa punya mobil itu puluhan lusinan, banyak sekali. Belum tentu semua itu dipakai saudaraku. Nah, inilah yang dimaksud Presiden Jokowi bahwa tidak terasa bangsa ini bangsa yang konsumtif, serakah, sudah punya masih beli. Lah memang murah saudaraku, dan tidak terasa itu dimanfaatkan oleh negara lain menjajah lagi kita. Nah maksudnya itu saudaraku. Ya ini hanya sekedar prolog saja saudaraku bahwa ada persaingan antara dunia kekristenan, ini yang saya maksud, dunia kekristenan dengan dunia yang kita ada sekarang ini. Kalau dunia sekarang ini sedang kita dibawa bukan kepada apa yang Tuhan maksud, mencari banyak jiwa, tapi banyak yang materi yang kita bisa kumpulkan dalam dunia ini. Persaingan itulah yang sudah ditayangkan dalam tema ini. Baiklah kita sehati menuntaskan amanat daripada agung Tuhan Yesus itu apa? Cari jiwa banyak-banyaknya, amin. Bukan cari barang sebanyak-banyaknya. Begitu ini mubadir kata orang, uang itu dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak perlu. Tetapi Tuhan punya kepentingan juga, sebuah kompetisi dengan dunia yang sedang kuasa dunia ini diciptakan untuk menarik orang konsumtif mencari hal-hal duniawi, hal-hal daging. Tapi Tuhan punya kepentingan, cari kompetisi, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, cari sebanyak-banyaknya jiwa untuk bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tema kita pada pagi hari ini saudara, dikatakan bahwa kita harus sehati. Sehati itu apa? Kita sepakat, kita bersatu. Apa tugasnya? Yaitu menuntaskan, menyelesaikan amanat agung, pesan daripada Tuhan. Salah satunya yang kita baca tadi di ayat itu, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah ini juga kalau kita tidak cermati saudaraku, kita jadi egois. Jadi egois. Sebetulnya saya juga harus jujur berkata
Kalau sesuai kebenaran firman itu, Tuhan berkata, bukan jadikan semua bangsa menjadi anggota gereja atau sebuah lembaga organisasi, tetapi menjadi murid Tuhan. Itu yang betul. Menjadi pengikut Kristus. Tapi kenyataannya memang, saudaraku, karena kita ada di dalam satu wadah di organisasi, untuk kita mengatur supaya dapat diatur demikian rupa, namanya manusia mesti masuk di dalam organisasi, lembaga. Ada itu GBI, Pentakosta, Katolik, GKJW dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting, saudara sudah mengetahui bahwa amanat Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu tugas saudara dan saya. Kalau saudara ada di tempat ini, ya tentu dimaklumi, saudara memenangkan jiwa mesti bawa di tempat ini. Amin. Itu maksudnya. Tapi bukan itu yang prinsip, tapi menjadikan murid Yesus, bukan murid menjadi anggota gereja. Tapi adalah hal yang wajar dalam dunia ini. Kalau saudara memenangkan jiwa, saudara mesti bawa ke tempat ini. Karena inilah wadah untuk dapat mengajar dan mendewasakan murid-murid Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baik saudara. Kalau tadi dikatakan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan penting untuk orang percaya menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana dapat menjadi murid Tuhan, saudara dan saya, yang mengemban tugas menuntaskan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, saudara, mana mungkin saya bisa menjadikan bangsa Amerika, bangsa Jepang, bangsa Australia itu menjadi murid Tuhan, kan saya bangsa Indonesia. Nah, perintah itu, firman Tuhan tidak hanya ditujukan untuk bangsa Indonesia. Karena Alkitab firman Tuhan ini diterjemahkan dengan segala bahasa di seluruh dunia, sama artinya. Jadi sekebetulan saudara terlahir di Indonesia, ya jadikan bangsa Indonesia menjadi murid Tuhan. Siapa? Ya bisa dari yang terkecil. Kalau kita baru menikah, istri kita mungkin belum jadi orang percaya, ya jadi murid Tuhan. Kita punya anak, jangan dibawa ke tetangga. Saudaraku bawa juga ke dalam gereja mengenal Yesus. Amin. Setelah itu lebih memperluas, saudara mengenal tetangga. Saudara bisa berbicara, saudaraku, kepada mereka tentang Yesus. Itu amanat Tuhan. Salah satu cara untuk menuntaskan amanat Tuhan, menjadikan semua bangsa. Kalau saudara dan saya ditempatkan sebagai bangsa Indonesia, tugas saudara dan saya memenangkan lingkungan saudara. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Tidak salah. Karena firman itu untuk segala bangsa. Saudara dan saya, bagaimana dapat menjadi pribadi yang dapat mengemban tugas menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tanpa keraguan. Nah, itu ditulis. Jadi saudara-saudara, kalau di TikTok tadi orang begitu yakin berapi-api membeli produk-produk yang ditawarkan tanpa ragu-ragu, saudaraku. Apalagi harganya murah. Baju hanya Rp5.000. Nah, demikian juga saudara dan saya, sebagai orang yang memiliki amanat agung Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada dunia ini, menarik jiwa sebanyak-banyaknya, ya tentu seperti TikTok itu. Bagaimana TikTok bisa merambah kepada semua bangsa, percaya kepada TikTok Shop itu, saudaraku, membeli produk tanpa ragu. Demikian saudara, kalau menyampaikan tentang Yesus, saudara tidak boleh ragu. Betul ya saudara? Jadi tanpa ragu, saudaraku, seperti dikatakan Matius 28 ayat 16-17. Coba ditayangkan. Matius 28 ayat 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan kepada Yesus kepada mereka. Lalu ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, mereka itu orang banyak, ada yang menyembah Yesus, tetapi beberapa orang ragu
ragu-ragu. Artinya saudaraku, Tuhan sejak pagi berkata kepada saudara, bangun pagi, pergi ke gereja, jam 8 dimulai, kumpul di tempat ini. Tapi firman berkata, ada yang percaya menyembah Yesus. Menyembah itu gak mesti, bertentang gini guys. Tapi hati Tuhan tahu. Tapi ada yang ragu-ragu. Demikian juga firman Tuhan tidak salah. Saya berkata bahwa mungkin saudaraku, kalau kita seperti berkumpul dikatakan Yesus itu di tempat ini, ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi juga meragukan siapa Yesus itu. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan berkata, hal yang pertama, untuk dapat mengemban tugas mengamanatkan amanat Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang pertama, tanpa ragu-ragu. Mengapa demikian? Waktu Tuhan Yesus menunjuk, pergi ke Galilea. Mereka datang ke sana. Waktu mereka jumpa di Galilea, banyak yang menyembah Yesus. Tetapi dikatakan ada beberapa yang ragu-ragu. Jangan sampai itu terjadi di tempat ini. Amin. Setiap minggu kita sudah luangkan waktu kita, tenaga kita, finansial kita datang di tempat ini. Bukan hanya sebuah seremonial saja, tapi biarlah dari dalam hati kita, sungguh-sungguh kita percaya, jangan ragu-ragu tentang Yesus itu. Amin. Sehingga waktu saudara menyampaikan kepada orang lain, saudara tidak ragu-ragu. Haleluya. Saya seorang pedagang, saya buka toko di toko. Kalau ada orang beli produk saya, umpama beli bedak. Kok ini bedaknya gimana? Harganya segini, bagus ya? Saya pasti mau katakan bagus loh. Bagus ini. Jangan sampai berkata, iya ya. Gak tahu ya saya. Ya coba dicoba. Ini cocok ya dipakai, ini enggak ojo. Ya, saya kok belum tahu ya ini kualitasnya. Loh, ya orang nggak jadi beli, saudara. Betul, saudara. Jadi demikian juga waktu saudara berbicara kepada anak saudara, saudara berbicara kepada famili saudara tentang Yesus. Jangan berkata, ikut ke gereja, Yesus itu siapa sih? Ya nggak tahu ya, saya sendiri cuma tahunya. Ya di gereja itu tiap Kristen ya katanya Yesus itu Kristen. Wah, ya kapan bisa menangkan saudara? Kan saudara berkata seperti itu. Betul saudara? Jadi Tuhan memberikan sebuah amanat itu tidak sembarangan. Saudara dipanggil menjadi murid Tuhan, mewakili 11 murid yang datang ke Galilea. Pada pagi hari ini saudara duduk di tempat ini. Masa saudara duduk dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, sudah 30 tahun duduk di tempat gereja ini. Tapi hati saudara masih ragu. Benar tak? Yesus itu Tuhan tak? Benar tak? Yesus bisa tolong saya tak? Mana bisa saudara memenangkan jiwa yang lain? Haleluya. Itu saudaraku, luar biasa. Jadi kekristenan waktu duduk ini tidak dilihat bagaimana kusuknya saudara. Dari datang sampai selesai, wah rohani betul itu. Oh gitu ya, wah rohani betul. Gak taunya yang dipikiri yang lain-lain. Bukan fisik ini saudaraku yang Tuhan lihat, amin. Tapi hati saudara. Sekalipun saudara mungkin sedang bawa anak kecil, saudara sedang, ya anak ini mengganggu, saudara perhatikan. Tapi hati saudara sedang mendengar, Tuhan tahu. Jadi tidak dibatasi fisik ini saudaraku. Bagaimana gerak saudara di dalam gereja ini? Wah kita meneng gini, gak taunya lihat HP, melihat yang lain. Kalau lihat hal-hal yang berkaitan dengan firman, just oke itu, amin. Gitu saudaraku. Jadi tidak dibatasi dengan fisik ini. Saudara ada di tempat ini, jangan ragu-ragu. Kalau ragu seperti itu, saudara duduk hanya memanaskan bangku gereja. Tapi saudara tidak yakin, karena saudara ragu. Waktu saudara datang, benarkah Yesus ada apa enggak? Ini celaka saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi karena tidak akan dapat memuridkan, mendapatkan jiwa yang lain.
Saudara, yang pertama tanpa keraguan. Mengapa tidak boleh ragu, saudaraku? Karena keraguan itu artinya juga kebimbangan, akan dikatakan seperti jalan di tempat tanpa hasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan sebagai murid Tuhan yang percaya kepada Yesus akan membuat orang itu jalan di tempat, tidak mendapatkan hasil apapun. Contoh, sejak saya bangun pagi hari, saudara tidak melangkah untuk mulai bekerja, tapi saudara sudah dipenuhi keraguan sejak saudara bangun pagi. Waktu mau buka toko, saudara cuma duduk minum kopi, dipenuhi dengan keraguan. Nanti saya kalau buka apa ada yang datang ya, gitu. Nanti kalau saya buka apa rame apa enggak ya, payu apa enggak gitu. Keraguan itu yang membuat saudara cuma berpikir sepanjang hari, enggak dibuka-buka itu toko, enggak melangkah. Nah itu demikian juga saudara menjadi orang yang mau menuntaskan tentang perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid, saudara sendiri ragu tentang Yesus. Tidak akan saudara dapatkan jiwa. Amin. Saudara sedang sakit kan mesti minum obat. Tapi saudara dalam waktu mau minum obat ini obat apa racun ya? Ini kalau mau saya minum nanti sembuh apa enggak ya? Duh ya apa ya? Aduh nanti saya celaka ini. Gak diminum ya tetap sakit saudaraku. Amin. Mau melangkah ke dokter enggak? Ke dokter aja, ke dokter. Nah, dokter itu nanti bisa enggak ya? Pinter apa enggak ya? No, lebih pinter dari dokter kita. Bisa apa kayak dokter itu ya? Wah enggak jadi. Ya tetap sakit saudara. Kenapa? Keraguan, kebimbangan itu artinya dia jalan di tempat tidak mendapatkan hasil. Itulah. Jadi hal yang pertama saudaraku, jangan bertindak ragu-ragu. Yakobus dikatakan seperti Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Katakan Yakobus 1 ayat 6 dan 7, hendaklah ia meminta dalam iman. Ya. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, jangan ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus orang yang demikian, siapa itu orang? Orang yang ragu, orang yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman itu mengajar. Dalam aspek hidup saudara apapun saudaraku, belajar dari firman Tuhan. Sejak muda sampai usia pun belajar dari firman Tuhan. Jangan sampai kita ragu dan bimbang dalam melangkah menapaki kehidupan ini. Mantap. Ya saudaraku, karena apa? Dikatakan tidak akan menerima sesuatu saudaraku. Karena apa? Kebimbangan, keraguan itu dikatakan firman Tuhan itu identik dengan dosa saudaraku. Coba lihat ayatnya. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi barang siapa yang bimbang. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kategori barang siapa itu kita, saudara. Jangan ya. Barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, kalau ia bekerja, kalau ia mau pergi, ya, kalau dia bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Orang bimbang sudah kena hukuman sebenarnya. Ya, apa itu apa? Hukumannya enggak dapat apa-apa. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu yang ragu, segala sesuatu yang bimbang adalah identik dengan dosa. Jadi dosa itu enggak mesti saudara berzina, saudara membunuh orang, saudara menipu orang dan lain sebagainya yang negatif. Tetapi saat saudara sebagai orang percaya, murid Tuhan, murid pengikut Kristus, orang Kristen, saudara-saudara itu sudah masuk kategori dosa. Saudaraku, luar biasa firman ini. Oh enak saudara, kalau belajar firman itu kalau diteliti betul, mantap betul firman ini. Wah, luar biasa. Gak bisa dapatkan di buku-buku lain saudara.
Haleluya. Luar biasa. Luar biasa, identik dengan dosa. Oleh sebab itu jangan ragu. Kita mengamanatkan sebagai murid Tuhan, mengamanatkan amanat perintah Tuhan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Jangan ragu. Mengapa? Karena yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Betul ya? Kalau yang memerintahkan kita itu adalah manusia, yang notabene adalah punya banyak kesalahan dan kekurangan, banyak dosa, ya saya bisa ragu juga. Contoh, satu waktu saya disuruh orang, Mama, coba tolong kamu pergi ke sana, ya, pergi ke sana, ambil barang ini, ya bawa ke sini, ya bawa ke sini sebanyak-banyaknya. Tapi saudaraku, orang itu cuma ngomong tok, gak disangoni. Ya, saya namanya pegawai, saudaraku. Mana bisa saya berangkat tanpa jaminan daripada yang menyuruh. Betul ya? Ada pengusaha di sini. Ya, pengusaha sukses di sini. Kalau memerintahkan pegawainya, ayo ambil di gudang itu. Ini kuncinya, kotak. Ini truknya, bawa barang itu, semennya sebanyak-banyaknya 50 sak sini. Berangkat saudara, kenapa? Dibekali kunci mobil. Coba kalau disuruh ambil barang di gudang, berangkat toh, ambil barang itu loh. Itu berapa banyak itu? Ya plongah-plongoh saudara pegawai, karena apa? Gak dikasih bekalnya. Nah, jangan ragu saudara, kalau majikan dalam dunia ini menyuruh orang yang disuruhnya itu dengan bekal apa yang bisa diberikan supaya bisa dikerjakan, demikian Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang yang menyuruh saudara dan saya untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan itu membekali, yaitu dengan sebuah karakter apa? Jangan ragu. Bekalnya yang pertama adalah waktu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kepada orang banyak tentang Yesus itu, sing mantep maksudnya. Jangan ragu. Bekal karakter itulah yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan. Karena apa terjadi dengan murid-muridnya? Ada yang menyembah, tapi ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini loh, gak akan dapat apa-apa, gak akan dapat jiwa. Karena apa? Lawang dewe ragu. Sakjane aku nang gereja aku jane ya melok-melok tok lho. Cuma melok sukan aku, melok-melok tok aku. Yesus apa? Ya karo aku. Ndak tahu aku. Sukan cuma aku. Apa seperti itu saudara? Karena ada keraguan. Tapi saudara, kalau saudara yang ada di tempat ini, saudara mengenal Yesus yang menugaskan saudara dan saudara tanpa ragu, satu orang yang saudara katakan, ajak ngomong. Ya, ajak ngomong tentang Yesus, pasti dimenangkan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, bekal yang Tuhan berikan untuk memenangkan jiwa, menuntaskan amanat agung, menjadikan sebuah bangsa murid Tuhan, yaitu ojo ragu tentang Yesus. Kita sendiri jangan ragu. Hal yang kedua adalah mengingat kuasanya dan penyertaannya. Silakan. Nah, itu yang kedua. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menuntaskan amanat agung, yaitu kita harus ingat bahwa Tuhan yang menyuruh kita itu adalah punya kuasa. Tuhan yang menyuruh kita itu Dia menyertai. Jadi kita selalu ingat saudaraku, waktu kita menghadapi orang-orang itu mantap, kita ngomongin mantap tentang Yesus, mantap betul. Karena apa? Saya tahu, saya waktu ngomong ini saya punya kuasa daripada Tuhan yang ditransfer ke saya. Saya punya iman bahwa Yesus itu menyertaiku dimanapun aku berada selama aku memberitakan firman Tuhan, baik kepada keluargaku, kepada familiku, kepada handai tolanku, kepada relasiku, kepada kenalanku, kerabatku. Ngomongin mantap. Kenapa? Saya tahu Yesus menyertaiku. Amin. Dia menyertaiku. Nah itu bekal yang Tuhan berikan. Satu, ojo ragu. Kedua, tahulah bahwa Yesus itu menyertai dengan kuasanya saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Matius 28 ayatnya yang 18-nya. Tadi kita baca.
Matius 28 ayat 18 berkata gini, Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya dan berkata, Yesus ngomong, mantap ngomongnya, ini loh, kepadaku, ngomong kepada orang-orang lain, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah gitu saudaraku, mantap saudaraku, ya betul, mantap. Jadi dalam hidup saudara ada sebuah keyakinan yang kokoh. Ya, Injil itu kan kekuatan Allah yang memberi kekuatan kepada kita, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Yesus saudara. Nah, Yesus yang ngomong seperti itu, dialah yang memberikan kuasa dan penyertaan itu kepada saudara. Penyertaannya saudaraku, kalau kuasa itu berbicara tentang otoritasnya. Otoritas daripada Tuhan baik di surga dan di bumi. Sehingga Tuhan dalam satu firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Amin. Yesus berkata seperti itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita manusia dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus. Siapa Yesus itu? Dialah yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Nah itu dia orangnya yang memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk dapat mewartakan, menuntaskan amanat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Itu tentang kuasa, tentang penyertaannya, saudaraku. Tuhan yang berjanji bahwa Ia yang menyertai, Dia adalah yang setia kepada janjinya. Tidak seperti manusia, saudaraku. Pagi janji A, sore janji B. Ya toh? Nah itu manusiawi, saudaraku. Tapi Tuhan, Dia akan menyertai dengan penyertaannya, yaitu kuasa Roh Kudusnya yang menunjukkan bahwa Dia menyertai kita saat kita menunaikan tugas kita, seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Coba dikatakan seperti ini. Yang ke-20. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang saudara sudah ajak ngomong seringnya kita ajar. Ajar itu enggak mesti koyo dosen sekolah kitab, koyo guru di sekolah. Enggak, saudara. Ya orang-orang yang saudara dekati, ajarin cukup yang sederhana gini, paling tidak sesuk minggu nek ada waktu, ayo bareng kayak nak gereja kebaktian nabi aku. Itu ngajar loh seneng. Enggak ngajar itu langit dan bumi itu diciptakan hari pertama, hari apa, hari kedua apa. Enggak. Ngajar itu sesuai kemampuan yang saudara punya. Saudara punya teman satu. Wah, ini saya menangkan jiwa ini. Saudara, setelah itu saudara mengajar. Karena Tuhan itu akan menyertai saudaraku dalam saudara mengajar. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku, Yesus, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu artinya apa? Dalam bahasa Alkitab dikatakan dia Immanuel. Ya. Dikatakan ayat firman Tuhan, telah lahir bagimu seorang anak bayi. Yang dikatakan menamainya dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara dan saya, waktu saudara menjadi orang percaya yang punya kerinduan untuk menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain itu, percayalah bahwa Allah menyertai saudara dan saya dengan kuasanya. Jadi hal yang kedua yang diberikan kepada saudara untuk dapat melakukan tugas misi amanat agung itu, hal yang kedua adalah ingatlah bahwa kuasanya dan penyertaannya itu senantiasa menyertai saudara. Amin. Ya, jadi saudara nggak perlu lagu. Kemanapun saudara bertemu dengan siapapun,
saudara percaya, yakin betul, kuasa Tuhan menyertaiku. Karena Yesus menyertaiku. Karena firman Tuhan berkata, ya Immanuel, Allah yang menyertai aku. Betul tak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang kedua. Jadi untuk dapat menuntaskan amanat agung, yaitu hal yang kedua adalah kuasanya menyertai kita. Haleluya. Hal yang ketiga, bekal apa lagi saudaraku? Hal yang ketiga untuk menuntaskan amanat agung, ya hal yang ketiga yang diberikan kepada Tuhan sesuai dengan penugasannya. Jadi saudara, maksudnya begini, gak dipukul rata kita itu saudara. Wah saudara itu mesti seperti Pak Rudi seperti itu caranya memenangkan jiwa, bukan. Seperti itu pendeta itu loh dari Jakarta, seperti itu. Tidak saudaraku. Sesuai itu masing-masing punya porsi maksudnya. Sesuai apa yang dibebankan dalam hidup saudara dan saya, sesuai penugasannya. Nah, ke saudara kalau seorang bisnismen soal jadi pendeta, enggak dong. Nah, jadi gaya saudara untuk menyampaikan firman Tuhan itu ya gayanya gaya bisnis. Betul ya? Gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa untuk yang untuk menuntaskan tugas amanat agung Tuhan Yesus itu hanya pendeta. Gak ada. Karena Tuhan berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Pergilah itu bukanlah, pergilah PDT, PDM, PDP, enggak. Tapi dikatakan pergilah itu bagi kita semua. Orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Ya. Jadi sesuai penugasannya. Lah kebetulan saya bisnismen. Saya bukan full timer. Jadi gaya saya untuk menyampaikan tentang Yesus itu punya prototipe sendiri. Haleluya. Gaya sendiri. Wah, kalau seorang bisnismen ya itu jemaatnya itu banyak loh saudaraku. Jemaat bisnismen semua kenalannya banyak. Tinggal kita bagaimana kita bisa menyampaikan dengan tidak ragu-ragu. Ya, dengan percaya kuasa dan penyertaannya, itu yang kedua. Ya, terus beli aja. Wah, pesen order barang akeh-akeh. Wah, kok iso diberkati kok piye to? Carane piye? Tipe piye kok iso bisnisnya berhasil? Saudara ngomong, aku diberkati Tuhan Yesus. Nah, sudah saudaraku. Masuk itu firmannya, gaya penginjilan saudara sebagai seorang bisnismen menyampaikan yang memberkati saudara adalah Yesus. Kan intinya menyampaikan nama Yesus itu kepada dunia. Amanat agung. Ya toh? Jadi hal yang ketiga, sesuai penugasan saudaraku. Saudara seorang pegawai negeri. Ya, saudara punya banyak teman pegawai negeri. Ya, bicara. Begitu ada kesempatan masuk, itu caranya. Jadi tunggu aja saudaraku ya. Jangan gerusak-gerusu. Kalau yang di sini kan hamba Tuhan, penginjilan ini kan ruang lingkup tertutup. Kita bebas ngomong. Tapi waktu kita menyampaikan amanat agung kepada dunia ini, ya jangan gerusak-gerusu. Istilah orang gerusak-gerusu. Ya cari celahnya yang mantap masuk. Nah, begitu ada kesempatan ngomong Yesus, dia tanya masuk, ngomong Yesus pertama. Haleluya, saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini. Ya, saya percaya yang saya katakan dari awal ada persaingan kompetisi antara dunia dan Yesus, Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah kalah. Amin. TikTok satu waktu akan melorot TikTok di YouTube apa itu, nanti orang bosen nanti. Apalagi nanti sudah mulai diblokir oleh pemerintah. Jokowi berkata bahwa itu mesti ditutup itu TikTok Shopee apa TikTok apa yang dimana bisnis itu merambah masuk melalui TikTok itu. Kenapa? Negara rugi. Sekian ratus triliun tiap bulan itu melayang keluar negara ini. Negara punya wewenang tutup TikTok ini. Nah, marah wes.
Gak iso. Sementara orang pedagang sekarang bingung toh. Waduh, ini piye sing buka toko ini? Aduh piye sing dodol di jalan ini? Zaman saiki online kabeh. Online, TikTok, semua beli bisa. Wah, ini kita makan apa? Gak ada penghasilan, jangan khawatir. Amin. Yesus berkuasa. TikTok pun tutup. Amanat aku Yesus, Tuhan Yesus, ya banyak jiwa menang. Haleluya. Terus percayalah. Intinya begini saudara. Gak usah khawatir lah. Mangan. Intinya mangan. Ya, bu cuma jangan lodeh, gimbal jagung, kerupuk, sego putih, ambek gua garam, mangan tetap mangan. Jangan suatu sampai anda saudara ragu betul Yesus kasih makan aku enggak ya? Ragu sudah ragu, enggak percaya penyertaan kuasa Tuhan dapat memulihkan dan menyembuhkan. Ragu dari awal. Mangan tetap mangan saudaraku. Apapun yang dunia sedang ciptakan dengan segala kompetisinya, Yesus tetap menang. Jiwa akan datang berbondong-bondong pada akhir zaman mencari Yesus Tuhan. Karena apa? Pada endingnya nanti orang mencari keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Percaya? Siapa yang ngomong firman Tuhan? Siapa yang ngomong? Yesus sendiri. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah mantap. Wah, kalau sudah lebih berani, wah, sudah akrab sama orang luar ngomong, wah, genjot terus sudah, gas terus sudah. Amin. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Jadi mantap sekali. Jadi sesuai penugasan saudaraku. Saudara dan saya penugasan saudara cari jiwa apapun. Latar belakang ibu-ibu rumah tangga punya lapangan sendiri. Bisnismen punya lapangan sendiri. Gembala punya lapangan sendiri memenangkan jiwa. Penginjil punya lapangan sendiri memenangkan jiwa. Sesuai penugasan masing-masing. Setelah itu dibaptis. Saudaraku dikatakan ajarlah ya. Baptis saudara kan mungkin ya bingung aku gak bisa baptis. Ya orang gereja memang tugas gereja. Ada hamba Tuhan. Padahal sebetulnya siapapun bisa. Karena terbentuk organisasi inilah dibentuklah siapa yang membaptis. Ya saudaraku, tidak ada tertulis yang membaptis itu mesti sopo enggak. Ya, cuman karena kita ada di lingkup sebuah organisasi, ya timbang saudara bingung, lebih baik saudara cuma memenangkan, langsung buka toko lagi, ya toh kan lebih enak toh, dapat hasil, ya toh, ya yang jiwa dimenangkan ya serahkan gereja baptis nah mantap sesuai penugasan, gitu mantap saudara ya. Tuh yang terakhir adalah sesuai penugasan. Jadi yang jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan menjadi anggota gereja, tapi berhubung saudara ada di tempat ini, ya bahwa di sini diajar, dibaptis, supaya saudara dikatakan saudara adalah oknum murid Tuhan yang menuntaskan perintah Tuhan, yaitu memenangkan jiwa, menjadikan semua bangsa murid daripada Tuhan. Silakan pemain musik saudaraku. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya memang saudaraku diajar itu perlu saudaraku, gak senantiasa kita jadi anak-anak. Dikatakan firman Tuhan, karena kalau kita anak-anak itu minumnya susu saja. Ya dikatakan pada Jumat kemarin anak-anak itu kok cuma menerima saja, mie cucu gitu aja. Tapi saatnya saudara dewasa, makan makanan keras, saudara bisa bekerja menghasilkan uang, saudara beli susu, kasih anak-anak itu susu. Betul ya saudara? Nah begitu saudaraku. Jadi kita sudah saatnya untuk diajar firman Tuhan, sebab saudaraku kita adalah dikatakan Ibrani terakhir. Ibrani 5 ayat 12-14 dikatakan gini. Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudaraku, kalau lihat waktu, saudaraku, umur kita berapa? Jadi guru loh. Ada yang sudah jadi dosen mestinya gitu ya. Tapi dikatakan apa? Sudah sering menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat selanjutnya, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih.
Orang dewasa punya aja. Kalau nyokot itu ini duri. Lepet ini. Dagingnya tok gitu. Karena apa? Ini panca indera, tapi jangan coba-coba dulang anak itu coba daging itu ada harinya diuntal kelolotan. Gitu saudara. Wah, bingung saya, cucu saya itu kelolotan. Jangan wah, saya cerangap, saya setolopi, wah mau saya jepit gitu. Karena apa? Belum bisa mencerna mana yang baik dan yang tidak. Demikian di dalam kekristenan. Saudara dan saya adalah mestinya dosen, pengajar. Tapi jangan sampai kita ambil cucu. Lebih baik saudara bekerja dan berhasil beli cucu untuk anak orang lain. Ya, artinya apa? Ya, mulai dikenalkan nama Yesus mulai dari awal. Puji Tuhan saudaraku, demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Jangan ragu saudaraku, kalau saudara menjadi orang yang memberitakan Yesus. Jangan ragu, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi. Ya itu yang itu. Ya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita semangat saudaraku, haleluya. Kita sedang menjadi murid Tuhan yang memberitakan Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Semangat lagi. Katakan tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Katakan Yesus, dia Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Serasa hidup kami dicas ulang, diberi kekuatan penyertaan Tuhan, sehingga kami menjadi murid Tuhan yang mewartakan Yesus kepada dunia ini, menjadikan semua bangsa murid daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami siapapun kami mempunyai porsi tugas masing-masing sesuai kemampuan kami. Kami mau menyuarakan Yesus dari mulut kami supaya banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, demikian firman-Mu, dan biarlah menjadi hormat kemuliaan berkuasa bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin.